Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masula dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang surat lamaran pekerjaan. Di sini ada pengertian. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Nah, surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Dan melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Dan surat lamaran pekerjaan juga bisa diartikan dengan suatu surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh majikan. Selanjutnya, ada fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Cara membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena dalam surat lamaran pekerjaan itu menentukan kita untuk diterima atau tidaknya. Yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Yang keempat, perhatikan kebersihan suatu surat lamaran kerja. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan suatu informasi tentang diri Anda. 6. Jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai. Selanjutnya ada ciri-ciri lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal. Yang kedua, lampiran dan perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Nah, dalam alinea pembuka sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Serta membuat instansi yang membacanya tidak tersinggung. Yang keenam adalah isi. Isinya adalah identitas, maksud dan tujuan, dan menyatakan lampiran. Menyatakan lampiran itu apa aja sih? Nah, seperti fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Yang kedua, fotokopi tanda penduduk. Yang ketiga, foto ukuran 3x4 2 lembar. Yang ketujuh adalah penutup. Yang kedelapan, tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya ada struktur. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran. Yang ketiga, hal. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, alinea pembuka. Yang ketujuh, alinea isi. Yang kedelapan, alinea penutup. Yang kesembilan, salam penutup. Yang ke-10, tanda tangan dan nama terang. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran yang dipisah dari sebuah riwayat hidup. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada dari sumber iklan. Yang kedua, informasi seseorang. Yang ketiga, inisiatif sendiri. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dicantumin surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menyebutkan suatu sumber lamaran. Yang kedua, identifikasi diri yang lengkap dari pelamar. Identifikasi diri lengkap dari pelamar apa aja sih? Nah, itu tuh meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, handphone, atau alamat bantu komunikasi lainnya, identifikasi diri dari pelamar yang juga harus memudahkan pihak perusahaan menghubungi pelamar. Yang ketiga ada posisi yang dikehendaki. Yang keempat, riwayat pendidikan. Yang kelima, riwayat pekerjaan. Yang keenam, kemampuan lain yang dimiliki. Yang ketujuh, surat referensi. Nah, di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Perihal lamaran pekerjaan. Yang terhormat bla 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 bla, dengan hormat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian surat kabar
pikiran rakyat. Perusahaan Bapak atau Ibu membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Melalui surat lamaran ini, saya ingin mengajukan diri untuk melamar kerja di instansi yang Bapak atau Ibu pimpin. Guna mengisi posisi yang dibutuhkan saat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, tempat tanggal lahir, bla bla bla, jenis kelamin, pendidikan, alamat, telepon. Nah, selanjutnya untuk melengkapi beberapa data yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu pemimpin di waktu yang akan datang, saya lampirkan juga kelengkapan data diri sebagai berikut. Fotokopi pas foto ukuran 3x4, fotokopi KTP Bandung, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SKHUN, fotokopi sertifikat kompetensi, dan fotokopi sertifikat PKL. Nah, demikian surat lamaran pekerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya atas perhatian serta kerjasama dari Bapak atau Ibu pimpinan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya dengan hormat saya tanda tangan di bawah nama. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.